Selamat malam sahabat GPIB, jumpa kembali di dalam program Night Call GPIB pada saat ini bersama saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, pendeta yang melayani di GPIB Jemaat Panita Anjungan, Kupel, Kalimantan Barat. Sebelum kita beristirahat, karena bersyukur Tuhan memampukan seluruh aktivitas pekerjaan di hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kami bersatu hati di dalam doa, mengucap syukur atas penyertaan dan kasih-Mu, sehingga memampukan kami dalam seluruh aktivitas pekerjaan, sekolah, kuliah. Di hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami kembali lagi rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan membawa ketenangan hati dan pikiran serta memberikan kami pencerahan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sebagai umat-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Ya baik sahabat GPIB dimanapun berada, bacaan kita pada saat ini dari 1 Samuel pasal 3 ayat 11 sampai 14 yang menyatakan, firman Tuhan kepada Samuel, sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya, semuanya dari mula sampai akhir. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka. Sebab itu aku telah bersumpah mengenai keluarga Eli bahwa pelanggaran keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau kurban sajian untuk selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak terkasih sahabat GPIB dimanapun berada, ada pujian di dalam kitab Bakti 118. Janganlah kau takut mengatakan kebenaran. Ketika pujian itu dinyanyikan, ada sebuah semangat dan juga pengingat bahwa setiap umat Tuhan jangan pernah takut untuk berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Memang pujian itu begitu indah untuk mengingatkan dan juga mengarahkan hidup kita untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Tetapi dalam beberapa situasi kondisi yang terkadang membuat kita berjalan melenceng atau tidak benar, di sanalah kita selalu diingatkan melalui firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan. Pada malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan juga sahabat GPIB dimanapun berada, kita membaca 1 Samuel yang menceritakan bagaimana keluarga Imam Eli, anak-anak daripada Eli, Hofni dan Pinehas. Kalau di dalam pasal yang sebelumnya menceritakan bahwa anak-anaknya, anak Imam Eli ini benar-benar mendukakan hati Tuhan atau melakukan pelanggaran. Apapun yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ia di dalam pasalnya yang kedua, kejahatan anak Imam Eli adalah makanan yang diambil, dicuri, yang harusnya itu dipersembahkan kepada Tuhan Allah dulu, tetapi mereka menyampaikan bahwa mereka akan memakannya. Kemudian di pasal 2 juga disampaikan di ayat ke-22 bahwa anak-anak daripada Imam Eli ini melakukan hal yang tidak berkenan, yaitu ada perzinahan. Dan tentunya ini hal yang membuat Allah murka, kemarah kepada keluarga daripada Imam Eli. Nah, inilah dia Bapak Ibu, ketika kita membaca dan merenungkan bacaan pada malam hari ini, kita diingatkan secara khusus di ayat 13, rupanya Tuhan Allah menyampaikan kepada Imam Eli, dan juga ini juga sebagai pengingat kepada kita serta Samuel yang berada bersama dengan Imam Eli pada saat itu melayani Tuhan, haruslah kehidupannya itu berkenan di hadapan Allah. Karena di ayat ke-13 akan ada hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh keluarga Eli. Inilah bagian pertama Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya.
kita berbuat salah ada konsekuensinya, berbuat baik pun ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yaitu disenangi, disukai, di bagaimana kita diingat dan lain sebagainya. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Dan tentu kita semua tahu Bapak Ibu bahwa benar dan salah itu selalu berdampingan. Tetapi ketika Bapak Ibu saya, sahabat GPB dimanapun berada, bisa menjaga, kita bisa menjaga semuanya dengan baik, berhati-hati, maka akan selalu berjalan di dalam jalan kebenaran. Karena bisa saja ada terselip kata yang salah, itu membuat kita menjadi salah, kita mendukakan hati orang dan lain sebagainya. Itulah dia bagian yang pertama, bagaimana kita belajar bahwa Tuhan Allah akan marah terhadap orang yang tidak benar di hadapan Allah. Sesuai dengan renungan kita pada saat ini dengan tema bahwa berani bersikap benar. Inilah dia berani bersikap benar. Kalau secara khusus sebagai orang tua, karena Imam Eli sebagai orang tua, kita tentu mempunyai tugas tanggung jawab untuk menegur anak, untuk memperlengkapi anak dan lain sebagainya. Memang tantangan zaman sekarang, anak yang bisa dikatakan lebih pandai karena informasinya sangat banyak dibandingkan orang tuanya, terkadang membuat orang tua ini abai ataupun sudah tidak lagi menegur dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan sehingga diberikan hikmat untuk menegur ataupun untuk menyampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu semua, sehingga ia tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah atau tidak berkenan kepada Allah. Kita doakan selalu anak-anak terkasih kita, seandainya sudah melakukan kesalahan, kita doakan untuk dapat Tuhan mengubahkan sehingga kehidupan di masa yang akan datang kembali lagi ke dalam jalan kebenaran Allah. Itulah dia yang kedua, kita semua punya tugas tanggung jawab sebagai orang tua untuk memperlengkapi, menegur, dan juga kita bisa mempersiapkan kehidupan generasi selanjutnya. Sama seperti kita mempersiapkan generasi penerus gereja. Dimanapun Bapak Ibu berada sebagai warga jemaat GPB, baik itu sebagai presbiter, unit misioner, dan juga kita semua warga jemaat, baik itu di induk dan juga pos-pos pelkes yang ada, kita dapat mengambil bagian untuk memperlengkapi gereja kita, generasi penerus kita, supaya lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Bagian yang terakhir dari perenungan dan pembacaan kita pada saat ini, Tuhan itu mengingatkan kita untuk selalu mengajak hidup yang benar. Setiap membaca firman Tuhan, ajakannya adalah hidup yang benar, penuh kasih. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan saya untuk mengupayakan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang bukan sesuai seleraku, selera keluargaku, atau keinginanku, tetapi itu semua adalah kehendak Tuhan, yang walaupun terkadang kehendak Tuhan itu harus bertolak belakang dengan situasi dan kondisi, marilah kita berdoa kepada Tuhan sehingga diberikan hikmat, tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan Allah. Dan untuk itulah kita dapat memancarkan kasih Kristus dan berani untuk bersikap benar, karena kita yang telah dimampukan dan Tuhan Yesus telah memberikan keteladanannya. Dan juga kita belajar di renungan malam hari ini bahwa sebagai orang tua dan juga sebagai umat Tuhan yang dipercaya, ketika tidak menjalani semuanya dengan baik, ada sebuah hukuman ataupun ada konsekuensinya. Selamat beristirahat, Tuhan pasti akan memampukan kita semua di hari esok dan waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pembacaan dan perenungan pada malam hari ini memampukan kami untuk memperlengkapi diri sebagai orang tua, sebagai anak, kakek dan nenek juga ya Tuhan yang sudah lanjut usia. Mampukanlah kami dalam seluruh aktivitas pekerjaan, berilah kami kesabaran, ketenangan, dan kemampuan. Sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan berilah sehat kuat, berilah selalu kemampuan semangat untuk hidup, melakukan seluruh aktivitas sehari-hari ya Tuhan. Kami sebagai orang tua yang punya anak, yang diberikan tanggung jawab, anugerah anak, dapat juga memberikan keteladanan yang baik, serta sebagai seorang anak bertanggung jawab bagi diri sendiri, menjadi kebanggaan bagi keluarga besar dan juga gerejamu yaitu GPIB. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat yang ada, bagi program kerja anggaran di setiap jemaat-jemaat GPIB yang ada. Tentu ada pergumulan dan sukacita, kami berserah penuh kepadamu karena Engkau akan memperlengkapi kami. Engkau juga ya Tuhan akan mencukupkan bahkan melimpahkan segala sesuatunya sehingga kami dapat melakukan banyak hal, baik itu pelayanan secara internal maupun eksternal. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persiapan kami untuk merayakan sukacita hari ulang tahun GPIB ya Tuhan,
Kau boleh memberkati setiap panitia, baik itu di lingkup sinodal maupun di setiap jemaat ataupun mupel, dapat mempersiapkan semuanya dengan baik. Ada sukacita iman dan juga hari ulang tahun di tahun ini menjadi peringatan bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan akan memberkati menyertai gerejamu ini di masa-masa yang akan datang. Baik itu kami sebagai diaken penatua pendeta, sebagai pengurus pelkat, anggota dewan departemen, dan juga komisi, dan siapapun kami ya Tuhan yang juga mengambil bagian dalam pelayanan, Kau juga boleh memberkati menyertai kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, bagi warga jemaat yang saat ini sedang sakit dalam pergumulannya, Kau boleh pulihkan, sembuhkan melalui obat-obatan dan juga makanan minuman serta istirahat yang cukup, sehingga besok pagi dan waktu yang akan datang kondisi fisik lebih baik lagi dari hari ini dan hari-hari yang kemarin. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan esok pagi Bapak Ibu semua saudara sahabat GPIB akan dibangunkan dengan sukacita iman dan dimampukan dalam seluruh aktivitas yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati.